Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anakku kelas 3 SMK YPM 1. Di pagi ini, dalam kesempatan ini, semoga kita semua dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat wal afiah. Anak-anakku, kalau minggu kemarin saya menyampaikan tentang mabadi khairu ummah atau prinsip-prinsip umat yang terbaik. Kemarin saya menyebutkan tentang prinsip umat terbaik ada 5. Dan kemarin sudah saya sampaikan tentang pertama dan yang kedua, yaitu as-sidqu, sebuah kejujuran. Yang kedua adalah al-wafa bil ahdi, atau tepat waktu ketika kita janji pada orang lain, yaitu menepati janji. Dan yang ketiga, keempat, dan yang kelima saya akan menyampaikan pada kesempatan ini. Yang ketiga ada al-adalah, yaitu memberikan hak dan kewajiban secara proporsional, artinya pas. Tidak ada istilah pilih kasih dalam bersikap. Jadi kalau memang kita ingin menjadi khair ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik warga, maka harus mempunyai prinsip yang ketiga, yaitu al-adalah. Tidak ada pilih kasih. Jadi adil itu bukan berarti harus sama, tidak, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Contohnya, kalau dalam rumah tangga umpamanya ada 3 bersaudara, anaknya itu ada yang masih SD, ada yang masih SMP, ada yang sudah SMA. Maka dalam masalah iqta, pemberian orang tua kepada 3 anak ini, pengertian adil tidak harus sama, tidak, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi yang SMA itu lebih banyak daripada SMP yang SD. Begitu juga untuk anak yang SMP, ini lebih banyak haknya daripada yang SD. Itu namanya al-adalah. Itu dalam rumah tangga. Nah sekarang kalau dalam masalah sekolah umpamanya, jadi adil dalam masalah tertib, makmur, sejahtera, sehingga aplikasi hidup dalam masalah sekolah, yaitu adil melaksanakan piket, kebersihan kelas, dan mengerjakan PR dan tugas-tugas yang lainnya. Itu dalam masalah adil sekolah. Yang keempat, tentang prinsip atau mabadi khairu ummah yang keempat, at-ta'awun, artinya saling tolong menolong antara A dengan B, antara pihak satu dengan yang lainnya, harus tolong menolong. Hal ini berlandasan sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ta'awanu, saling tolong menolonglah kalian semua, 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan masalah takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sampai tolong menolong 'alal ismi, dalam berbuat dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang syadidul iqab, yang parah siksaannya. Jadi dalam ayat ini sudah memberi indikasi bahwasanya kita diwajibkan antara satu dengan yang lain untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kenapa? Karena saya yakin tidak ada manusia yang sempurna. Pasti satu dengan yang lain ini ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin si A punya kelebihan ini tidak dimiliki oleh si B, atau sebaliknya, si B punya kelebihan yang mana kelebihannya tidak dimiliki oleh si A, dan seterusnya.
mesti ada kekurangan antara satu dengan yang lain, sehingga harus menyempurnakan, harus melengkapi, dan harus tolong menolong antara satu dengan yang lain, itu pun dalam masalah kebaikan. Untuk masalah aplikasi hidup, prinsip yang keempat ini, kita harus peka terhadap orang lain dan berusaha menolongnya meski tanpa diminta. Jadi untuk masalah membantu atau menolong orang lain ini, walaupun tanpa ada permintaan, kita harus peka bahwasanya si A itu butuh pertolongan, si A itu butuh bantuan, dan seterusnya. Yang kelima, prinsip atau mabadi khair ummah yang kelima, yaitu al-istiqomah. Artinya kita harus continue. Jadi al-istiqomah yaitu senantiasa berada di jalur yang digariskan Allah Subhanahu wa taala, yang digariskan Nabi Muhammad dan para ulama. Dijelaskan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna wa, Tuhan kami, yaitu Allah Ta'ala, sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah menjalankan perintahnya, menjauhi semua larangannya, istiqomah, maka orang semacam itu tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun atasnya itu malaikat rahmat, para malaikat yang membawa rahmat Allah. Sehingga Allah takhafu, malaikat itu mengatakan Allah takhafu, kalian semua jangan sampai takut, wala tahzanu, dan jangan sampai susah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah dan istiqamah itu akan diberi sebuah kebahagiaan surga, yang mana surga itu telah dijanjikan kepada mereka semua. Jadi kita dalam beramal baik harus istiqomah, toh sekalipun sedikit. Jadi kita dalam beramal baik, amal soleh, harus istiqomah walaupun sebentar, tidak lama, tidak banyak. Contoh kecilnya, kita baca Al-Quran tiap hari, istiqomah walaupun tidak banyak. Baca Al-Quran setelah sholat maktubah, istiqomah walaupun tidak banyak. Ngambil 1 atau 2 lembar mungkin, yang penting istiqomah. Untuk masalah aplikasi hidup, bahwasanya dalam masalah dunia pendidikan kita harus rajin belajar, tidak hanya saat mau ujian. Jadi seringnya kita belajar itu ketika mau ujian, berarti itu namanya tidak istiqomah. Jadi kita belajar tiap hari, umpamanya mempelajari pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru atau yang mau diajarkan. Contohnya kemarin sudah diajarkan, jadi kita harus mengulang, mempelajari. Atau yang mau diajarkan, istiqomah. Jadi belajarnya itu bukan cuma ketika mau ujian. Untuk masalah pengamalan mabadi khair ummah atau pengamalan prinsip-prinsip umat terbaik, bahwasanya sewajarnya semua warga NU mengamalkan butir-butir isi mabadi khair ummah. Jadi sewajarnya, selayaknya warga NU mengamalkan butir-butir mabadi khair ummah atau prinsip-prinsip umat yang terbaik, yang ada 5. Yang pertama asyidku, sebuah kejujuran. Yang kedua al-wafa bil ahdi, yaitu memenuhi janji. Dan tadi yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga adalah al-adalah, berbuat adil. Yang keempat adalah at-ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu.
Dan yang terakhir atau yang kelima itu al-istiqomah, istiqomah. Jadi warga NU sewajarnya mengamalkan yang 5 ini. Selanjutnya, ilmu adalah ilmu dan belum bermanfaat jika tidak diamalkan dan kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu itu tidak bisa dianggap manfaat atau tidak bisa dikatakan manfaat kalau memang masih belum bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, penyebaran mabadi khair ummah, sosialisasi nilai-nilai universal mabadi khair ummah kepada warga NU. Jadi harus ada sosialisasi. Terus dukungan politik yang efektif. Selanjutnya, konsolidasi internal NU, pembinaan tata organisasi dan pengembangan kekuatan sosial ekonomi. Jadi penyebaran mabadi khair ummah. Selanjutnya, sosialisasi sistemik melalui media-media, akulturasi konkret, misal pelatihan, pengembangan jaringan bisnis dan yang lainnya. Jadi hal ini cuma sekedar penyebaran mabadi khair ummah. Mungkin pada kesempatan ini di pagi ini tentang masalah prinsip-prinsip umat yang terbaik di bagian kedua ini mungkin sudah cukup, dan kepada semua siswa nanti diusahakan mengerjakan tugas yang telah ditentukan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.